sampai saat ini bukan karena bisa, tapi karena izin dan rahmat Allah, kemudian barokah dari beliau Pangarsa Abah. Sehingga suatu ketika ada ikhwan dari Tasik mau syukuran hitanan cucunya. Beliau menyatakan di hadapan Abah mau syukuran selamatan hitanan cucu, mau mengadakan pengajian. Mohon maaf, mohon izin dari Abah, saya mau mengundang Pak Kiai Haji Abdul Gaos. Abah bilang, tong aos atuh sandi siwae nu deket. Eta mah meunang Abah. Saat itulah ibu yang serencana mengundang Pak Kiai Haji Abdul Gaos datang ke rumah saya menyampaikan, atas izin Abah salira diulem pangaosan syukuran pun incu di Nararaga Hitanan untuk hadir di Tasik. Abah bilang, menceritakan dia, tong aos satu udah sibuk, aos mah cenah gitunya. Sandi siwae menang Abah, sandi sima jeunan Abah. Ini yang saya merasakan makin terbebani. Takut tidak bisa menyampaikannya sebagai amanat yang disampaikan oleh Pangarsa Abah. Benang Abah tapi meureunnan kalakuan anak itu. Nah, ini yang harap dikhawatirkan. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dididikan oleh Pangarsa Abah. Sangat risih untuk menjaga ini. Oleh karena itu, saya tidak berani memfatwakan yang neko-neko. Artinya benar-benar harus sesuai dengan pesan tanbih kawulaan agama jeung nagara sapantesna. Dan salah satunya, kita semua sebagai ikhwan akhwat yang sedang belajar mengamalkannya, mengharapkan supaya disampaikan oleh Allah melalui mursyid kita untuk menjadi rijal menurut pandangan Allah. Rijal menurut pandangan Allah artinya lelaki yang dipandang oleh Allah bukan melihat jenis kelamin. Walaupun bapak-bapak jenis kelaminnya disebut laki-laki, tapi kalau dirinya malas untuk beribadah, malas zikir, malas belajar, malas segala-galanya, itu bukan rijal menurut pandangan Allah, bukan lelaki menurut pandangan Allah, tapi itu dianggap perempuan. Tapi walaupun jenis kelaminnya perempuan, ibu-ibu, tapi dia gigih di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, khotaman, manakiban, belajar dan sebagainya, akhlaknya tidak tercela,
sesuai dengan tanbih yang diwariskan oleh pangresabah sepuh, maka itulah yang disebut lelaki menurut pandangan Allah. Di Quran An-Nur ayat 37 Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Allah menjelaskan, yang dimaksud rijal lelaki menurut pandangan Allah, la tulhihim, mereka yang tidak tertundukkan, tijaratun dengan harta benda dagangan, wala bai'un dengan jual beli, an dzikrillah dari mengingat Allah. Jadi walaupun sedang jual beli, ngurus harta benda dagangan, tapi hatinya tidak terikat dengan urusan jual belinya, selalu diisi dipenuhi dengan zikrullah. Itulah rijal menurut pandangan Allah. Oleh karena itu, dzikir hati tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terhalang oleh pekerjaan, tidak terhalang oleh hadas besar maupun kecil. Di mana saja kita berada, hati harus selalu diisi dipenuhi dengan zikrullah. Demikian pula di surat Al-Munafikun ayat 9 Allah menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hei orang yang beriman, la tulhikum, janganlah kamu tertundukkan, amwalukum dengan harta bendamu, wala auladukum dan dengan keluargamu, an dzikrillah dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Barang siapa yang tertundukkan hatinya dengan harta dan keluarga sehingga lupa kepada Allah, faulaika humul khasirun, maka dia akan termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Na'udzubillah. Jadi inilah yang dimaksud dengan rijal oleh Allah, hatinya tidak terganggu oleh urusan dunia, oleh urusan keluarga dari mengingat Allah. Wa iqamis shalah, dirinya tidak terganggu oleh urusan dagangan dan jual beli dari mendirikan sholat, di mana waktunya sudah tiba untuk menjalankan ibadah sholat, dagangannya, jual belinya ditinggalkan menuju untuk mendirikan sholat. Jadi sholat yang termasuk salah satu amal yang dicintai Allah adalah tepat awal waktu sholatnya. Jadi jangan mengulur waktu sholat. Karena mengulur waktu sholat termasuk salah satu tanda orang munafik. Salah satu yang dicontohkan oleh Pangresabah
beliau tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah tepat awal waktu. Begitu dikumandangkan adzan, tepat waktu masuk sholat, beliau sebelum adzan sudah ada di masjid. Sewaktu-waktu ketika mau ke masjid ada tamu, pangersaba menghormati dulu tamu, karena ada hadis man kana yuminu billahi wal yaumil akhir falyukrim doefahu. Orang yang iman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia menghormati tamunya. Ketika menghormati tamu, adzan sudah selesai, sunat qobliyah sudah dimulai, pangersaba masih menghadapi tamu. Karena santri sudah dilatih mendirikan sholat tepat awal waktu, begitu sholat sunat selesai, iqomah yang ada langsung qomat. Pangersaba belum ada. Begitu santri sudah masuk menjadi imam, abah ke masjid, beliau mengikuti jadi makmum di belakang. Jadi tidak ketinggalan berjamaahnya. Ketika beliau sudah di kursi roda, saya yang imam sholat duhur, sholat asar, beliau pun mengikuti berjamaah di belakang. Jadi sholat yang sangat dicintai Allah tepat awal waktu berjamaah di masjid. Jadi orang-orang yang disebut rijal tidak pernah mengabaikan ibadah sholat.